Halo, good morning anak-anak. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you in a good condition and always happy. Ibu berharap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan selalu bahagia. Okay students, today we will learn about computer. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang TIK, yaitu bab 4, perangkat lunak pembuat presentasi. Pernahkah kalian mempersiapkan presentasi? Atau pernahkah guru kalian menggunakan aplikasi komputer untuk mempresentasikan pelajaran? Melalui komputer, kita dapat membuat materi presentasi dengan menarik. Salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat presentasi adalah Microsoft PowerPoint 2007. Jadi, Microsoft PowerPoint 2007 tadi merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Nah, presentasi itu apa sih? Presentasi yaitu di mana kita menyajikan data untuk kita presentasikan di hadapan orang banyak. Nah, 3 hal utama yang harus dilakukan saat presentasi, yaitu yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka yaitu menceritakan isi materi presentasi. Kemudian ada yang nomor 2 yaitu catatan pendukung. Catatan ini bisa dibuat menarik sehingga orang yang mendengarkan presentasi kita menjadi memperhatikan dan akhirnya menjadi tertarik dengan yang kita sampaikan. Catatan penunjang presentasi yang menarik ini bisa dibuat secara komputerisasi, yaitu dengan memanfaatkan software yang ada. Software presentasi yang dikenal orang yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian nomor 3 yaitu salam penutup. Salam penutup atau ucapan terima kasih. Nah, seperti biasanya di akhir pasti ada ucapan terima kasih karena telah memperhatikan atau terima kasih banyak for your attention. Nah, itu merupakan salam penutup ketika kita telah selesai melakukan presentasi. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita membuka Microsoft PowerPoint? Nah, ini ada penjelasan terlebih dahulu tentang Microsoft PowerPoint 2007. Ini simbolnya oranye ya. Microsoft PowerPoint merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft PowerPoint 2007 adalah program aplikasi untuk membuat presentasi secara elektronik yang handal. Dalam Microsoft PowerPoint, kita dapat menambahkan teks, grafik, objek gambar, clip art, movie, suara, dan objek yang dibuat oleh program lain. Jadi, dalam membuat presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, kita dapat menambahkan gambar, musik, atau video yang akan kita tampilkan atau akan kita presentasikan. Kemudian, bagaimana cara membuka atau mengaktifkan Microsoft PowerPoint? Yang pertama, anak-anak bisa klik Start pada komputer atau laptop kalian pada bagian pojok bawah kiri. Setelah itu, kalian klik Program. Setelah itu kalian pilih Microsoft Office, kemudian klik PowerPoint. Atau kalian juga bisa membuka Microsoft PowerPoint dengan cara mengklik Start, kemudian Program, kemudian anak-anak pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office PowerPoint 2007. Atau anak-anak juga bisa mengklik double klik atau klik 2 kali pada shortcut icon Microsoft PowerPoint yang ada pada desktop komputer kalian. Nah, setelah kalian lakukan
salah satu dari ketiga cara untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint tersebut, maka akan muncul tampilan awal Microsoft PowerPoint 2007 seperti berikut. Nah, di sini tuh ada beberapa tab menu yang ada pada Microsoft PowerPoint, yaitu memiliki 7 menu utama, yaitu yang pertama ada tab menu Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, and View. Kemudian di sini juga ada slide. Slide itu lembar kerja yang akan kita gunakan pada Microsoft PowerPoint. Ini adalah slide 1. Kemudian nanti tinggal kita ketik pada kotak lembar putih ini, di klik to add title atau klik to add title. Nah, ini akan kita gunakan untuk membuat presentasi. Kemudian di sini ada tanda close, silang, ada minimize untuk memperkecil tampilan, dan di sini ada juga pilihan click to add notes. Nah, ini untuk menambahkan catatan sewaktu presentasi. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengenal fungsi menu tools dan icon dalam Microsoft PowerPoint 2007. Yang pertama itu ada tab Home. Tab Home digunakan untuk pengoperasian file dan memodifikasi teks serta slide presentasi. Pada tab menu Home terdiri dari beberapa grup, yaitu yang pertama ada clipboard. Ini yang pertama clipboard, kemudian ada slides, kemudian ada grup font, kemudian ada grup paragraf, kemudian ada grup drawing, dan kemudian ada grup editing. Nah, di sini anak-anak dapat membaca apa saja yang terdapat pada grup clipboard, slides, paragraf, drawing, dan editing. Nah, itu anak-anak bisa baca ya, atau anak juga bisa baca pada buku kalian halaman 37. Kemudian kita akan belajar yang selanjutnya tab menu Insert, yaitu digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan tabel, nomor halaman, catatan kaki, gambar, teks, dan sebagainya. Nah, pada menu Insert terdiri dari beberapa grup. Yang pertama ada Tables, Illustration, Link, Media Clip, dan Teks. Kalau table itu digunakan untuk memasukkan tabel dalam slide. Nah, ini tabel ya. Kemudian yang grup illustration itu untuk menambahkan suatu objek. Di sini terdiri dari picture, clip art, foto album, shapes, smart art, and chart. Kalau picture itu digunakan untuk menyisipkan gambar dari perangkat komputer kita. Kalau yang clip art itu sama untuk menyisipkan gambar, tetapi gambar yang tersedia pada Microsoft PowerPoint. Kemudian kalau yang shapes ini untuk menambahkan atau menyisipkan bentuk bangun ruang. Kemudian ada links, yaitu untuk memberi tautan atau hubungan ke file atau alamat internet. Jadi kalau anak-anak mau menambahkan alamat internet, anak-anak bisa menggunakan menu grup links. Nah, ini terdiri dari hyperlink dan action. Kemudian pada submenu atau grup media clips ini digunakan untuk menambahkan movie. Movie itu artinya film atau video, dan juga sound. Sounds itu artinya bunyi atau suara. Jadi anak-anak bisa menambahkan video atau lagu ke dalam slide anak-anak. Kemudian yang grup teks ini untuk menambahkan simbol, halaman, word art, dan lain sebagainya. Di sini terdiri dari text box, header and footer, word art, date and time, yaitu untuk menambahkan waktu dan tanggal, kemudian slide number, yaitu untuk menambahkan nomor halaman slide. Begitu ya anak-anak pada menu insert. Kemudian yang ketiga yaitu tab menu desain, yaitu untuk menyisipkan berbagai efek pada slide. Jadi slide-nya nanti bisa ditambahkan efek. Yang pertama ini ada page setup untuk mengatur halaman slide.
Yang kemudian yang kedua ada themes, group themes untuk memberi tampilan instan sesuai template yang ada. Template yang ada itu yang ini ya, yang kotak-kotak ini ya. Anak-anak tinggal pilih, langsung nanti bisa themesnya berubah. Kemudian ada background untuk memperindah slide yang kamu buat. Anak-anak dapat menata latar belakang slide dengan menggunakan menu tool group ini. Nah, jadi anak-anak bisa mengubah backgroundnya sesuai yang anak-anak inginkan pada menu tab design. Kemudian selanjutnya yaitu tab menu animation, berfungsi untuk memberi animasi pada slide agar lebih interaktif atau lebih menarik, membuat efek animasi pada presentasi yang dibuat, serta fasilitas lain yang dapat kita gunakan untuk melengkapi hasil presentasi, dan digunakan untuk membuat animasi pembuka pada slide. Nah, pada menu animation ini terdapat 3 tool group. Yang pertama ada preview, kemudian animation, dan yang kemudian ada transition to this slide. Ini ya. Yang pertama preview, yaitu digunakan untuk melihat hasil dari animasi yang anak-anak berikan untuk slide-nya. Nah, animasi itu yang mana? Animasi itu yaitu untuk memilih animasi bagi objek yang ada pada slide. Terdiri dari animate and custom animation. Nah, ini ya ada appear, fade, fly in, float in, split, wipe, shape, and wheel. Nah, ini namanya animation. Nanti kalau seumpama tulisan anak-anak itu dibikin muncul ke atas, nah itu anak-anak bisa pilih pada tab any group yang animation ini. Fly in. Nah, nanti maka tulisannya akan muncul dengan cara fly, terbang masuk ke dalam slide. Gitu ya anak-anak. Kemudian transition to the slide, yaitu untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang kamu buat. Memberi efek ya. Terdiri atas advance slide, transition shown, transition speed, and apply to all. Jadi, ini nanti anak-anak bisa memberikan efek pada slide yang akan anak-anak buat. Kemudian itu saja yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenal bagian-bagian menu, tools, dan icon pada Microsoft PowerPoint sampai pada tab animation. Untuk tab yang lainnya anak-anak bisa pelajari, anak-anak buka buku halaman 38, itu anak-anak bisa pelajari dan baca di rumah lagi. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu menuliskan atau mempraktekkan bagaimana cara membuka Microsoft PowerPoint yang ada pada komputer anak-anak di rumah. Oke anak-anak, cukup jelas ya tugasnya. I think it's enough for today. Don't forget to practice this lesson at your home. Jangan lupa untuk mempraktekkan pembelajaran pada pagi hari ini di rumah kalian, and see you on the next meeting.